Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Kadir. Saya dari anggota IKPI Kota Bandung, Pak. Pertanyaan saya cuma satu, Pak. Kalau peraturan sebelumnya itu izin bisa diberikan kepada nama badan usaha, Pak, nama PT atau nama PT. Nah, kalau yang sekarang ini apa masih dimungkinkan itu, Pak? Terima kasih. Baik, Bapak Abdul Kadir. Ada lagi 2 pertanyaan, Bapak, dari yang sebelah kanan. Oh, ada. Silakan, Bapak. Ya, yang di depan. Nama saya Mustafa Bendera. Ada saya lihat di pasal 1 ayat 6. Panitia penyelenggaraan sertifikasi unsur pajak adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri Keuangan dan penyelenggaraan sertifikasi unsur pajak. Pada tahun 1977 bahwa ada, kalau tidak salah pertama sekali ada brevet dan dinyatakan apakah itu masih berlaku atau tidak, karena itu tidak jelas apakah yang dibentuk oleh Menteri Keuangan atau tidak pada tahun 1977. Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan yang kedua adalah bahwa di pasal 2 ayat 2 pernah pegawai otoritas pajak yang diberhentikan dengan hormat atas perintah sendiri. Kebetulan saya punya pengalaman pribadi bahwa saya pernah di Direktur Jenderal Pajak 5 tahun, namun saya hanya diberikan rekomendasi permohonan pemberhentian dengan hormat. Direktur Jenderal Pajak tidak memberhentikan dengan hormat, tapi rekomendasi dari KPP ada bahwa saya mengundurkan diri. Tapi Direktur Jenderal Pajak saya tidak tahu apa tujuan waktu itu. Pak Taruna menyatakan kalau saya keluarkan Anda menyentuh dengan hormat, Anda tidak bisa masuk lagi. Tapi siapa tahu ada berubah 2-3 tahun berubah, Anda bisa masuk kembali. Namun sampai sekarang saya tidak masuk kembali. Apakah itu dapat dikategorikan setara dengan pemberhentian dengan hormat? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih, Pak. Satu lagi pertanyaan dari ya, Bapak yang di depan berbatik. Ya. Mas, mungkin formnya bisa diperbesar sudah ya. Ya. Terima kasih. Nama saya Hamdanus Lukman, anggota IKPI Jakarta Barat. Pertanyaan saya sekitar masalah pemberian advice kepada wajib pajak. Di kantor tempat kami bekerja ada beberapa kegiatan. Yang pertama memberikan advice, yang kedua mendampingi wajib pajak dalam pemeriksaan, banding ataupun keberatan, bahkan sampai PKKMA. Yang jadi pertanyaan saya adalah, seandainya saya itu tidak terlibat dalam memberikan advice kepada wajib pajak, tetapi saya menangani atau mendampingi wajib pajak tersebut dalam hal keberatan misalnya, apakah saya termasuk orang yang akan kena hukuman nanti apabila wajib pajak itu sangkut dengan tindak pidana perbudakan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Disilakan Pak Joni Tagor untuk memberikan jawaban atas 3 pertanyaan pertama, Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Apakah izin praktek masih mungkin diberikan terhadap badan hukum? Jadi Bapak dan Ibu sekalian, izin praktek konsultan pajak itu diberikan kepada orang pribadi. Ya, jadi kepada orang pribadi. Nah, nanti kalau ada undang-undang konsultan pajak, tentu akan kita atur bentuk hukumnya apa. Apakah persekutuan dan sebagainya seperti akuntan publik dan sebagainya. Kalau sekarang ini kan ada yang berbentuk PT, ada yang berbentuk macam-macam. Bahkan ada yang berbentuk koperasi, ya, ada yang berbentuk seperti UKM gitu ya, dan sebagainya. Nah, sekarang kita nanti mungkin akan menertibkan, ya, tapi tentunya itu akan ditertibkan di Undang-Undang Konsultan Pajak, bukan di PMK ini. Gitu ya, itu yang pertama ya. Pak Rustam Effendi. Apakah brevet tahun 1977 masih berlaku? Nah, ini mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian yang saya masih perlu klarifikasi, tentunya saya tidak akan jawab sekarang ya. Saya nggak ingin tergesa-gesa menjawab, takut nanti nggak sesuai seperti apa yang diatur dalam aturan gitu ya. Jadi kalau yang ini saya perlu cek kembali Pak ya. Ya Pak ya. Kemudian apakah mantan pegawai yang diberhentikan dengan tidak hormat dapat menjadi konsultan pajak? Kalau di PMK 111 ya,
di situ persyaratannya adalah diberhentikan dengan, jadi kalau dia begini Bapak dan Ibu sekalian, ada yang mantan pegawai pajak yang mengundurkan diri sebelum mencapai usia pensiun, ya. Nah mereka ini kalau mau mendapatkan sertifikat konsultan pajak, mereka harus ikut jalur umum, ya. Tapi ada mantan pegawai pajak yang pensiun di usia pensiun gitu ya, usia pensiun. Nah terhadap mereka ini ya menjadi konsultan pajak, menjadi mendapatkan sertifikat konsultan pajak kalau dia 2 tahun setelah SK pensiunnya. Jadi ada time lag, oke? Nah itu pun ada syaratnya. Pertama dia tidak pernah mendapat hukuman yang berat, ya. Kemudian yang kedua, dia punya masa bakti minimal 20 tahun. Jadi memang syaratnya untuk mendapatkan privilege tersebut tidak semua mantan pegawai pajak. Mungkin ada dia pegawai pajak baru bekerja 10 tahun, mungkin dia pindahan dari institusi lain, ya. Kemudian dia pensiun di DJP, masa kerjanya kurang dari 20 tahun, tentu yang bersangkutan tidak bisa mendapatkan fasilitas itu. Dia harus ikut jalur umum. Jadi ini kurang lebih Pak ya, Pak. Tadi Bapak katakan dulu saya tidak hormat, tidak diberhentikan, tidak hormat, kemudian bla 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 bla. Setahu saya kalau masalah kepegawaian, nanti mungkin saya harus cek dulu di Kabak Kepegawaian. Tapi kalau memang keputusan pemberhentian Bapak itu adalah tidak hormat, tentu ini yang tidak dimaksud dalam mendapatkan fasilitas tadi, ya. Kemudian apa tadi? Coba. Tadi pertanyaan Pak Hamdan ya. Katakan di kantor Bapak ini kegiatannya bukan hanya memberikan jasa, tapi juga melakukan pendampingan, mungkin dalam rangka pemeriksaan, keberatan banding dan seterusnya, ya. Mungkin etnisnya ini itu diberikan katakan tahun pajak 2010 misalnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan, Bapak mendapat penugasan ya di situ, ya. Tentu dalam mendapat penugasan katakan di pemeriksaan atau di keberatan atau di banding, tentunya Bapak di sini ada dalam posisi melayani atau membantu klien Bapak. Nah, kalau Bapak ketika melayani membantu klien Bapak tentunya apalagi sengketanya itu yang dipermasalahkan, tentunya Bapak bisa melihat secara jernih permasalahan ini apakah ada unsur pidana fiskalnya, ya, begitu Pak ya. Nah kalau memang ternyata Bapak ketika melaksanakan pekerjaan itu ada unsur pidana fiskalnya dan Bapak tahu itu ada unsur pidana, kadang faktor fiktif dan sebagainya, misalnya ini paling sederhana Pak ya. Tentu Bapak bisa melepaskan dari kesalahan tersebut dengan memberitahukan ke kami, walaupun itu bukan etnis dari Bapak. Tapi paling tidak Bapak sudah mengatakan bahwa saya hanya sebatas mendampingi yang bersangkutan dalam pemeriksaan. Ya, ketika saya menerima kontrak tersebut, ya saya tidak tahu. Saya baru tahu setelah berjalan katakan 4-5 bulan kemudian. Setelah saya mendalami permasalahan, ternyata dia melakukan pidana fiskal. Dan saya mendampingi dia dalam proses keberatan kanwil misalnya. Nah, tentu Bapak supaya tidak tersangkut terhadap permasalahan tersebut, karena Bapak tahu melakukan pembiaran kan? Ya, untuk Bapak tidak dikenakan hukuman sanksi apabila dia nanti kena sanksi, tentu Bapak segera melaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak. Ya, demikian. Sedikit Pak, kalau kita ada salah sebut atau salah dengar bahwa saya itu bukan diberhentikan dengan tidak hormat. Saya adalah mengajukan pengunduran diri di KPP Pontianak karena tidak mendapat fasilitas atau ada kekecewaan dalam pendidikan. Oleh KPP Pontianak memberikan surat ke Dirjen Pajak
untuk merupakan rekomendasi, tidak keberatan saya berhenti dengan hormat. Namun di kantor pusat saya waktu itu saya masih ingat oleh Pak Jonathan Batagurlia menyatakan kepada saya bahwa surat berhenti Anda kan tidak diperlukan di swasta. Anda tidak akan sekolahkan berhenti, tapi siapa tahu Anda berpikir 2-3 tahun lagi akan kembali ke kantor pajak. Oleh sebab itu sampai sekarang surat pemberian perintah tidak ada. Apakah yang pertanyaan saya adalah apakah rekomendasi tidak keberatan saya mengundurkan diri dari KPP itu dapat dianggap sesuai dengan yang di pasal 2 ayat 2 ini? Karena di sini jelas berhenti dengan hormat. Tapi hanya saya mendapat rekomendasi dari KPP Pontianak. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Masalah keputusan status kepegawaian diberhenti dengan hormat maupun dengan hormat itu memang kewenangannya ada di Sekjen Pak. Nah, jadi kami menyarankan Bapak supaya mendapat klarifikasi nanti bisa berhubungan dengan teman-teman yang di Sekjen, khususnya tepatnya di bagian kepegawaian. Ya, Pak. Kami persilakan Pak ke sana.